Yang terhormat Sekretaris Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ibu Dr. Maftuha MA. Yang terhormat pemateri kuliah praktisi pada hari ini, Bapak Dr. Haji Slamet Budiono MPD. Serta yang terhormat teman-teman peserta kuliah praktisi pada hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pembicara yang luar biasa. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Tak lupa salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Baik Bapak Ibu semua, perkenalkan saya Anissa Silviani Rizky sebagai MC yang akan memandu kuliah praktisi pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga dengan adanya pembacaan surah Al-Fatihah tadi dapat memperlancar kuliah kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. Zahrudin LC MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Slamet Budiono MPD. Pada kesempatan ini akan menjadi narasumber untuk kuliah praktisi. Yang terhormat Bu Dr. Maftuha sebagai sekretaris program studi. Apa Mas bisa dong Pak ke gabung dulu? Teman-teman mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam yang berbahagia. Iya, kan deketan juga. Bahwa ya, itu kan tas saya masih di sana tadi. Dalam rangka untuk meningkatkan caranya gimana? Kompetensi mahasiswa Gimana? Baik terkait dengan teori maupun praktek gitu ya. Maka mungkin kalau untuk teori sudah teman-teman mahasiswa sudah banyak mendapatkan gitu ya dari perkuliahan yang diampu oleh para dosen, tapi untuk hal yang bersifat praktik saya kira kita perlu gitu ya mengundang dan perlu belajar dari mereka yang memang memiliki gitu ya pengalaman menjadi manajer dalam hal ini kepala sekolah ataupun kaprodi ataupun dekan ataupun rektor gitu ya. Dan ini juga ada kaitannya dengan profil lulusan, di mana salah satunya itu adalah menjadi manajer. Di samping profil lulusan kita itu menjadi peneliti dan menjadi dosen gitu ya, atau tenaga pendidik gitu ya. Dan
saya berharap teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa untuk memanfaatkan ya, kuliah ini dengan sebaik mungkin dengan kali ini ya ganti. bertanya apa yang memang perlu gitu ya diketahui, dan sekira beliau ini kan seorang praktisi, jadi mungkin apa yang beliau tahu mungkin teman-teman banyak yang juga tidak tahu gitu ya. Jadi dan saya juga sampaikan ke Pak Dr. Budi kalau bisa sedikit dengan pengalaman dia bercerita dia tentang apa pengalaman menjadi seorang kepala sekolah, kepala madrasah gitu ya. Sekira mungkin itu saja sambutan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Zahruddin LC MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita nantikan, yaitu pemaparan materi kuliah praktisi dengan tema Membangun Perilaku OCD Guru World Class Madrasah, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Slamet Budiono. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa. Oke, baik. Pak, materi hari ini keren banget nih Pak, membangun perilaku OCD guru world class madrasah. Insya Allah sekeren mahasiswa yang sedang ikut kuliah praktisi hari ini. Mudah-mudahan ya Pak, nanti kita bisa menjadi penerusnya Bapak gitu ya. Amin, amin. Amin. Sebelum memulai pemaparan materinya, izinkan saya membacakan CV Pak Budi. Oke, nama lengkap Dr. Haji Slamet Budiono MPD, pangkat atau golongan pembina TK 1 atau 4B, jabatan sebagai kepala madrasah di MAN 1 Surakarta. Alamat Jalan Anggur nomor 2, Kadisoka Purwomantani, Kalasan, Sleman. Oke, emailnya budiokya11@gmail.com. Nah, pendidikannya S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surakarta. S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Dan S3-nya dilanjutkan lagi Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Wah, luar biasa sekali ya pemateri kita pada hari ini, Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi untuk memaparkan materi perkuliahan kita pada hari ini. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Siap, terima kasih. Sebelum saya mulai, saya prepare dulu ya Mbak. Ini saya share dulu. Saya share ininya dulu PPT-nya Pak. Oke, baik teman admin boleh dijadiin Pak Budi sebagai co-host. Mau saya bantu buat share screen Pak? Apa dari boleh, Bapak? Boleh. Iya, dari saya juga nggak apa-apa. Sambil penjenengan menyiapkan, saya mulai mohon izin Pak Kaprodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Keguruan dan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terhormat Bapak Dr. Haji Zahruddin LC MPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kaprodi yang hadir pada ruangan ini. Tidak lupa teman-teman semuanya, para mahasiswa program Magister Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang hebat.
Pertama kami bersyukur, berucap terima kasih Allah masih memberikan sehat selamat pada kesempatan ini dan kami diberikan kehormatan, diberikan satu kemewahan karena kami bisa diundang untuk bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, dan tentu ini ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kaprodi yang sudah berkenan untuk memanggil saya karena pada dasarnya kami juga nanti akan belajar. Baik, teman-teman semuanya, saya kira waktu kami mungkin tidak banyak karena tadi kami sudah diberikan cerancer mungkin sekitar 20 menit sampai 30 menit ya. Baik teman-teman semuanya, mohon izin Pak Kaprodi, kami mengangkat tema membangun perilaku OCB. OCB itu adalah Organizational Citizen Behavior atau perilaku kewargaan organisasi yang baik. Dari guru profesional menuju world class madrasah. Next, tolong dibantu. Ini saya kira sedikit perkenalan. Nama saya tadi sudah disampaikan, Slamet Budiono. Hari-hari saya sekarang mengabdi menjadi pelayan di MAN 1 Surakarta. Ini adalah madrasahnya, kalau kami menyebut madrasahnya para juara. Ini untuk untuk membuat narsisnya itu menjadi punya percaya diri gitu ya. Jadi kalau teman-teman barangkali pernah ke Solo, silakan mampir di MAN 1 Surakarta. Kalau penjenengan satu saat pernah membaca novel yang ayat-ayat cinta, itu adalah karangan dari salah satu alumni terbaik kami, Kang Abi. Kemudian juga kalau penjenengan satu saat bisa mengikuti mungkin pas ada kegiatan di TV itu yang sering nongol di acara mungkin terkait dengan pandangan-pandangan politiknya, itu ada Kang Burhanuddin Muhtadi, itu juga alumni dari MAN 1 Surakarta. Baik, saya kira langsung saja next slide. Jadi kami memulai dari kompetensi guru ya. Dari kompetensi guru. Jadi teman-teman semuanya, guru itu ada 7 tugasnya ya, menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 2003. Ya. Jadi guru adalah pendidik profesional dengan tugas 1 mendidik, 2 mengajar, 3 membimbing, 4 mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi ada 7 ya. Jadi kalau guru tidak hanya mengajar, tapi ada mendidiknya, mengajarnya, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Kemudian kalau kompetensi itu adalah seperangkat pengetahuan, itu ada 1 set tapi ada 3 pilar ya. Ada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Jadi kompetensi itu adalah 1 set kemampuan berupa pengetahuan ya, kemudian keterampilan, perilaku. Kalau pengetahuan itu lebih ke olah kepala, cerdas, keterampilan olah tangan atau terampil, kemudian kalau perilaku lebih ke hati. Dan itu perlu dimiliki ya. Tidak hanya dimiliki tapi dihayati, kemudian dikuasai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Itu Undang-Undang nomor 14 tahun 2005. Next slide. Baik, profesional ya. Profesional itu perlu kita sedikit sampaikan aja, nanti mungkin tidak terlalu banyak. Kalau profesional itu lebih kepada ini ya, kepada sebuah pekerjaan yang ahli ya. Ahli, mahir, cakap, tapi juga di samping ahli, mahir, cakap juga ada mutu yang terkait dengan norma. Jadi ada etika. Maka itu kemudian perlu pendidikan profesi. Kalau guru berarti harus kemudian dia keluar atau lulusan dari lembaga profesi. Dari LPTK misalnya. Kalau kompetensi profesional ini lebih ke pemahaman penguatan materi ya, tentang kalau misalnya penjenengan nanti sebagai seorang guru PAI, berarti lebih kepada kemampuan pengetahuan terkait dengan kurikulumnya, dengan standar isi dari pendidikan PAI itu sendiri. Next, ini untuk pengantar saja. Teman-teman semuanya, ada guru 5G ya, 5G. Jadi kalau HP kita dulu kan pernah 3G, kemudian
4G, sekarang sudah 5G. Ini lebih kepada menggambarkan kecepatan. Jadi kalau guru 5G itu ya guru yang cepat. Seperti layaknya gadget kita yang sudah menggunakan 5G itu cepat. Maka yang pertama untuk guru 5G itu tentunya adalah mudah merespon perubahan dengan cepat. Kalau seorang guru kemudian lambat, seorang guru meresponnya situasi menjadi tertinggal tuh ya bukan guru 5G, mungkin malah guru-guru yang kemarin atau 2G atau apa, dan saya kira sudah tertinggal. Kemudian di samping itu ada mampu beradaptasi di era digital. Guru yang 5G tentu familiar dengan gadget, familiar dengan alat-alat piranti-piranti yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian memiliki kompetensi yang mumpuni dari pengajar, pendidik, dan pemimpin. Pengajar, pendidik, dan pemimpin. Kenapa pemimpin? Karena pada dasarnya guru adalah seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi pemimpin ya kadang memotivasi, kemudian mau mengarahkan, ya, kemudian dia membimbing. Ini saya kira tugas guru seorang pemimpin ini penting sekali. Kemudian tampil sebagai sosok problem solver, penyelesai masalah. Ini jadi guru 5G. Kemudian yang terakhir nomor 5, mampu berpikir cepat dalam mengambil keputusan yang akurat berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi mengambil keputusan yang cepat tapi didasari pada pemikiran, didasari dengan data, didasari dengan analisa-analisa tentang untung ruginya, dan itu saya kira penting. Next. Ya, saya kira ini tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Intinya ada beberapa substansi daripada profesional itu. Jadi memiliki bakat, ya, komitmen, kualifikasi akademiknya dengan tugasnya sama, punya kompetensi, tanggung jawab, penghasilan, mengembangkan keprofesionalan, kemudian memiliki jaminan hukum. Maka kita sebagai seorang guru, ya, nanti kalau Bapak atau adik-adik atau teman-teman nanti ada yang tertarik menjadi seorang guru, berarti penjenengan ketika nanti menjadi seorang guru profesional itu memiliki jaminan hukum karena sudah di backup, sudah dilindungi oleh hukum. Kemudian juga memiliki organisasi profesi, sebagaimana dokter juga punya ID. Kemudian Persatuan Insinyur Indonesia, Persatuan Akuntan Indonesia. Kalau guru juga punya organisasi profesi yang namanya PGRI. Ya, next. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa harus profesional? Nah ini. Jadi tadi saya sampaikan untuk mengantarkan Anda, sekarang kenapa harus profesional? Ya, ada apa kok harus profesional? Ya, next. Nah, karena yang pertama, karena pendidikan itu penting. Karena pendidikan itu penting, maka seorang pendidik, seorang guru harus profesional. Ada 18 itu, ya silakan nanti saya share materi PPT-nya, tapi gambarannya ya pendidikan itu sangat penting karena dengan pendidikan maka kita memungkinkan untuk hidup seutuhnya. Kemudian became a human, jadi menjadi manusia yang utuh. Leading independent life, jadi ada satu sikap tentang independen, jadi bebas. Kehidupan yang bebas, tidak terbelenggu karena kita menjadi seorang pendidik. Dan saya kira banyak ada lesson of quality, jadi belajar untuk kebersamaan, ya, pengembangan kehidupan sosial, ada leads to inner freedom, jadi ada semacam kepuasan batin, ada kebebasan batin. Kemudian ada lagi pendidikan terkait dengan procure a job, jadi ya saya kira terkait dengan pekerjaan lah kalau pendidikan ini. Walaupun tidak semua orang lulusan pendidikan itu bekerja sesuai dengan jurusannya. Social physical development, pengembangan sosial dan fisik. Ada belajar hidup, ada professional skill, ada kunci sukses, ada pendidikan kehormatan, ada kematangan dan integrasi kepribadian dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah salah satu slide kami yang mengangkat pentingnya pendidikan. Sekarang yang nomor 2, alasan kenapa kita perlu profesional. Ya, teman-teman silakan dilihat, mudah-mudahan bisa jelas dari sana ya. Ini ada 3 titik, ini ada tiga pilar ya, ada 3 pilar.
Yang pertama ya tentang ini prinsip pembelajaran abad 21. Saya kira teman-teman sudah paham ada 3 pilar. Yang pertama adalah fundamental knowledge. Jadi apa? Terkait dengan to know. Jadi apa yang kemudian ada di dalam fundamental knowledge itu? Ya literasi digital, literasi tentang apa core content. Kalau pendidikan agama berarti ya terkait dengan PAI, kemudian fikih, kemudian mungkin ada akidah akhlak, ya toh. Kemudian materi-materi yang terkait dengan inti daripada knowledge itu sendiri. Kemudian cross disiplin knowledge. Jadi di samping ilmu yang menjadi core kita juga kemudian diminta di dalam hal ini adalah untuk cross disiplin yang lain. Jadi mungkin agama dengan sosial, agama dengan mungkin dengan terkait dengan kewarganegaraan, agama dengan teknologi. Jadi kita harus kemudian memahami bahwa ilmu yang kita pelajari bersifat multidisiplin. Nah, setelah kita memiliki fundamental knowledge, kita kemudian masuk yang kedua, humanistic knowledge. Jadi lebih kepada pengetahuan tentang nilai kemanusiaan. Ada kehidupan, keterampilan hidup, ada kesadaran emosional, kesadaran etik, ada kompetensi budaya, ini terkait dengan kemanusiaan. Maka kemudian nilai. Lah, kemudian yang ketiga ini, yang orang sering menyebut 4C, yang namanya knowledge, meta knowledge. Ini lebih kepada keterampilan keterampilan di atas knowledge. Maka ada kreativitas. Jadi seorang yang punya kreativitas dan punya inovasi ini adalah orang-orang yang memang tidak sekedar tahu, tapi sudah terlatih. Ada problem solving dan critical thinking dan yang komunikasi dan kolaborasi. Saya kira ini teman-teman sudah sering menggunakan istilah ini dalam perkuliahan. Ya, nomor 3, kenapa kita perlu profesional? Nah, saya kira ini hampir sama. Keterampilan abad 21 ya toh. Ada 4C tadi, critical thinking, creativity, kolaborasi dan komunikasi. Nah, kemudian yang literasi ini ada 3 literasi. Literasi teknologi, literasi media, dan literasi informasi. Nah, kemudian yang kelima paling bawah ini yang kemudian kita sebagai seorang guru nanti juga harus kita sampaikan pada anak-anak kita bahwa anak-anak kita ke depan di abad 21 nanti harus punya flexibility, punya kelenturan. Kalau kemudian tidak punya kelenturan, ada situasi yang sulit, kemudian dia kaku, maka kemudian akan patah semangatnya. Maka kemudian di sana perlu ada yang namanya flexibility, leadership. Pemimpin saya kira penting untuk menyikapi sebuah perubahan, inisiasi penting, ya. Produktivitas ini yang justru dari kurikulum yang akan kita capai nanti, kurikulum IKM ya, kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka itu nanti yang namanya produktivitas ataupun kreativitas, karya itu penting. Kemudian social skill. Next. Nah, ini kita agak cepat aja ini kompetensi digital abad 21. Kalau tadi mungkin tentang keterampilannya. Sekarang kompetensi digitalnya. Seorang guru harus punya paling tidak memiliki 5 informasi. Jadi seorang guru punya kemampuan informasi tentang materi-materi pelajaran, tentang literasi yang akan diberikan. Dan literasi itu kita pilih, kita evaluasi, dan kita kelola. Jangan sampai kemudian karena banyak informasi kita tidak bisa memilih, tidak bisa memilah, akhirnya apa yang kita terima langsung kita share. Jadi itu saya kira tidak bijaksana karena memang tidak semua informasi yang kita terima di dalam medsos itu semuanya valid dan semuanya baik. Maka perlunya keterampilan mencari, memilih, memilah, mengevaluasi, kemudian baru memproduksi informasi itu kepada orang lain. Komunikasi saya kira penting. Komunikasi yang di sini disebut adalah komunikasi terkait dengan interaksi lewat alat, interaksi lewat gadget. Kemudian pendidikan educational content kreasi membuat konten pendidikan. Saya kira teman-teman semuanya ya di tugas-tugas yang diberikan oleh para bapak dosen dari kuliah kita, sering kita itu diminta untuk membuat konten-konten yang itu nanti harapannya menjadi menjadi semacam latihan baik kita ketika nanti kita akan terjun di dalam dunia pendidikan.
security, keamanan, maka aman di sini adalah aman dari apa ya? Jaminan perlindungan aman dari dampak produk teknologi. Banyak sekali teknologi-teknologi yang sekarang kita pakai alat-alatnya itu karena kita tidak memiliki kesadaran security, maka kemudian kita akan terkena apa ya? Negatifnya, akan terkena imbasnya, akan terkena sisi negatifnya. Dengan misalnya data-data kita akan diambil orang, kita akan dibully, kemudian barangkali ada beberapa data yang sifatnya privacy, karena kita kurang memperhatikan security, kemudian data akan diambil orang lain dan itu akan mencelakai kita. Dan yang kelima, saya pikir kompetensi abad 21 ini perlu adanya additional problem solving atau apa namanya semacam keterampilan memecahkan masalah. Next. Nah, yang kelima disrupsi. Teman-teman semuanya, disrupsi ini sebetulnya adalah satu gejala di mana para pendatang ya, para pendatang itu orang-orang yang disebut adalah yang memiliki abad ini. Jadi para generasi milenial ini memang sebetulnya adalah mereka yang memiliki dunia ini. Sedangkan generasi-generasi sebelumnya, generasi X, generasi yang sebelumnya adalah generasi yang numpang saja. Lah, disrupsi ini lebih kepada karena kemajuan alat-alat digital, maka kemudian banyak sekali alat-alat yang kemudian mengalami fungsinya menjadi hilang, sehingga kemudian banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang, banyak sekali fungsi-fungsi alat yang kemudian digantikan alat yang baru. Ini juga termasuk hal kenapa kita perlu profesional. Jadi sebagai contoh aja yang proses disrupsi adalah ketika kita dulu waktu masih kecil, kalau teman-teman mahasiswa saya pikir belum pernah ya, tapi kalau usia-usia seperti saya dulu masih mengalami yang namanya foto menggunakan sinar ya, foto menggunakan film negatif itu. Nah, itu kemudian karena proses kemajuan zaman, maka kemudian saat itu ada satu perusahaan yang kemudian mengatakan bahwa nanti akan ada kodak digital. Tapi kemudian pemilik perusahaan film yang pakai kodak pakai film tadi nggak mungkin lah. Nah, tapi karena kemudian mereka tidak berinovasi, kemudian perusahaan-perusahaan yang lama itu tidak mau menyelesaikan situasi, akhirnya kemudian tertelan. Maka kemudian yang terjadi adalah kodak menggunakan film itu diganti dengan kodak digital. Bahkan kodak digital pun kemudian diganti dengan HP. Ini saya kira proses-proses disrupsi yang perlu kita sikapi. Next. Nah, ini kita mulai masuk ya, kenapa perlu world class madrasah? Kenapa kita perlu memiliki madrasah berkelas dunia? Paling tidak ada 5 yang menjadi pertimbangan. Ya, yang pertama tren 3S, speed, kecepatan, suddenly itu adalah apa suddenly itu ya? Tiba-tiba, surprise itu adalah kejutan. Jadi sekarang ini banyak sesuatu yang sifatnya tidak terduga. Banyak sekali kejadian-kejadian yang surprise, yang kemudian tidak pernah dibayangkan dan cepat sekali. Maka kemudian karena 3S itu kita perlu ada satu usaha madrasah yang menjadi pusat anak-anak kita belajar juga disiapkan untuk mengantisipasi itu. Ada era VUCA, volatility atau naik turun, uncertainty atau ketidakpastian, complexity jadi kompleks ya. Kemudian ambiguity itu standar ganda. Ini juga menjadi sesuatu yang agak merepotkan kita. Ibaratnya begini teman-teman, era VUCA itu seperti kita menembak objek, tetapi objeknya itu bergerak. Objeknya bergerak ke kanan, ke kiri, tapi tidak jelas. Ke atas, ke bawah, kemudian timbul, tenggelam, kadang cepat, kadang lambat. Maka kemudian ketika kita menembak objek yang tidak pasti itu, maka inilah yang kita hadapi sekarang yang namanya era VUCA. Persaingan global pasti, ya, persaingan dunia ini juga menjadi pertimbangan kenapa kita harus punya lembaga yang memang kelasnya kelas dunia. Perubahan pasti, perubahan adalah suatu yang niscaya dan era disrupsi yang barusan kami sampaikan. Next teman-teman, ini mungkin kami akan tampilkan beberapa foto ya. Oke. Nah, ya. Nah, ini foto pengalaman kami ketika di MAN 1 tahun 2018. Kebetulan di MAN 1 ini MAN 1 Surakarta ini sudah mencanangkan Go World Class Madrasah berkelas dunia, tapi kita menuju ke sana.
Ini tahun 2018 kita menjalin hubungan baik dengan UPSI, Universitas Pendidikan Sultan Idris di Malaysia. Ada salah satu profesor muda datang promosi ke MAN 1 untuk kemudian menyampaikan di tempat kami banyak loh beasiswa. Silakan anak-anak dari MAN 1 yang paling baik dikirim ke sana. Dan ini juga acara ini diinisiasi dari salah satu anak kami yang kuliah di sana dan kemudian karena prestasinya bagus sampai membawa profesornya datang ke Solo untuk promosi. Ini tahun 2018. Next. Next. Nah, ini teman-teman tahun 2018 anak-anak kami di program keagamaan. Jadi di MAN 1 ada program khusus namanya program keagamaan yang seleksinya dilaksanakan secara nasional. Ini sit-in di Mesir tahun 2018. Ada 22 anak selama 30 hari. Sit-in itu apa? Sit-in itu ya ikut kuliah tetapi tidak bayar di sana. Selama 30 hari anak-anak kami ini ada 22, masing-masing anak dimasukkan di kelas bahasa. Jadi ya mereka tidak punya alasan untuk kemudian tidak mau belajar. Karena apa? Kalau tidak mau belajar ya pasti akan repot karena anak itu dalam 1 hari dimasukkan dalam kelas di mana kelas itu isinya adalah orang-orang Al-Azhar, orang-orang Arab semua. Mau tidak mau mereka harus belajar. Ini adalah sit-in tahun 2018. Ada alumni dari kami yang kemudian punya hubungan baik dengan Syekh di Mesir, kemudian akhirnya proses sit-in ini berjalan dan ini sebetulnya dilakukan tiap tahun, cuman karena ada pandemi ini kita moratorium dulu. Next. Nah, ini yang paling kiri ada Salma Sonia, anak ini sekarang diterima di Turki. Kalau tidak salah di Fakultas Sains. Ini adalah salah satu anak kami yang memperoleh gold medal di dalam ajang WRG World Robotic Game tahun 2019 di Thailand. Karena memang setiap saat kami diundang untuk ikut beberapa event yang ada di luar negeri dan alhamdulillah mereka mendapatkan gold medal. Yang di tengah teman-teman semuanya ini kunjungan PT SMK bersama Tony Wong dari Taiwan yang datang di MAN 1 dalam rangka juga promosi tentang alat-alat elektronika yang dibuat dalam waktu yang tidak lama. Jadi kalau di sana tuh kalau bikin alat-alat itu sangat cepat sekali. Dalam satu alat itu hanya butuh sekitar 5 menit katanya. Kemudian yang paling kanan teman-teman ini ada siswi MAN 1 Surakarta penerima beasiswa KLYES Kennedy Luger Youth Exchange Student di Amerika yang sekarang baru perjalanan pulang dari Amerika ke Indonesia. Ini juga termasuk bagaimana kita mengukuhkan bahwa MAN 1 adalah madrasah world class madrasah. Next. Yang sebelah kiri dari saya ini ada kegiatan kira-kira baru setengah bulan yang lalu ada kegiatan SEL Creation of Linguist anak-anak boarding school. Ini mengambil narasumber ataupun native dari yang cantik yang pakai warna biru itu dari Uganda itu. Kemudian sampingnya itu orang Thailand yang kita undang untuk untuk memberikan penguatan berbahasa anak-anak kami dengan bahasa Inggris. Lah yang di sebelah kanan ini sama native speaker dari Kairo yang ada di MAN 1 Surakarta selama 3 tahun. Ini baru dapat setengah tahun. Bulan Juli nanti akan pulang istirahat ke Mesir dan nanti bulan September akan datang lagi ke Indonesia. Ini adalah beberapa gambar kami terkait dengan MAN 1 Surakarta sebagai madrasah berkelas dunia. Next. Nah, kemarin hari Kamis kebetulan kami tidak datang karena hari Kamis tanggal 9 Juni kemarin saya berada di Serpong, ada kegiatan di Pendis. Ini juga kami kedatangan 3 orang dari Duta Besar Amerika yang ada di Indonesia. Maksud kami ada 2 orang yang dari Amerika, kemudian ada 1 orang yang orang Indonesia. Ini juga mengadakan sosialisasi yang ada di MAN 1 terkait dengan promosi program pertukaran pelajar antar budaya di MAN 1 tahun 2002. Di mana ada salah satu anak kami yang akan pulang dari Amerika dan mereka nanti kuliahnya atau sekolahnya di MAN 1 4 tahun karena yang setahun sekolah di Amerika. Ya, next.
Nah, mungkin kita akan melihat sebentar ya tentang bahasan kita yang terakhir, yaitu adalah OCB. Jadi teman-teman semuanya, saya kira teman-teman sudah sering ya mendengar kata OCB. OCB itu Organizational Citizenship Behavior atau perilaku kewargaan dari organisasi yang baik. Jadi intinya orang yang punya sifat OCB itu orang yang punya perilaku membantu teman-temannya. Kemudian dia bekerjanya lebih, tidak hanya sekedar bekerja melaksanakan tugas formal, tapi biasanya dia tugasnya lebih. Jadi dia sering memberikan peran yang melebihi atau peran-peran ekstra yang melebihi tugas pekerjaan formal. Dan itu dilakukan secara sukarela, tidak ada paksaan dari pimpinan. Dan juga tidak meminta upah. Ini yang namanya OCB. Nah, kalau menurut Gibson ya, ada lima dimensi. Yang pertama adalah altruism, suka membantu orang lain. Kemudian conscientiousness, perilaku melebihi syarat minimum, artinya kalau rata-rata seorang guru ngajarnya hanya dari jam 7:30 sampai jam 2:30 sore, tapi yang namanya orang punya sifat OCB ini selalu perilakunya memberi sesuatu yang melebihi dari standar minimum. Jadi masih membimbing, anak-anak sudah selesai di kelas tapi dia masih membimbing, masih memberikan sesuatu yang sifatnya melebihi. Kemudian ada juga sportsmanship, kemauan untuk bertoleransi tanpa mengeluh. Jadi orang-orang yang punya sifat OCB ini luar biasa, tidak mengeluh, suka bantu orang, pekerjaannya gila, dalam arti gila itu memberikan yang lebih. Kemudian dia punya satu komitmen untuk terlibat di dalam organisasi, civic virtue. Kemudian juga ini, Kortesi ini menyimpan informasi tentang kejadian maupun perubahan-perubahan organisasi yang tidak semestinya diberikan pada orang lain. Jadi ada rahasia tentang perusahaan, ada sesuatu yang tidak enak. Kalau kemudian karyawan tuh diketahui kelemahannya, maka dia tidak suka seperti itu. Maka dia termasuk orang yang suka menjaga kesopanan, kehormatan dan kebaikan orang lain. Nah, 5 ini yang kemudian nanti kita akan kembangkan, akan kita bangun sehingga kemudian punya perilaku yang luar biasa. Jadi keuntungan apa? Perilaku OCB itu untungnya apa bagi madrasah? 1, kualitas kerja secara keseluruhan meningkat. Gurunya sangat loyal, meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga, mengurangi konflik atau gesekan dengan guru atau pegawai. Kinerjanya meningkat dan lembaga memiliki peluang yang besar untuk memenangkan persaingan. Jadi guru yang punya sifat OCB ini kayaknya tidak banyak. Jadi mungkin kalau dalam satu madrasah ada 100 orang guru itu tidak banyak yang punya sifat OCB ini. Kalau kita punya 10% atau 12% aja udah untung. Karena memang sifat-sifat semacam itu memang tidak dimiliki banyak orang. Tapi bisa kita kembangkan, bisa kita bangun. Bisa kita bangun, bisa kita kembangkan dan bisa kita tularkan kepada yang lain. Next. Ya, ini bagaimana cara membangun OCB? Bagaimana cara membangun karyawan atau pegawai ataupun guru yang saya sebutkan di atas tadi. Yang pertama tentu harus ada literasi OCB. Diterangkan OCB itu apa toh? OCB adalah satu bentuk perilaku yang hebat. Kalau di dalam agama kita mungkin ada kita kenal namanya kesalehan pribadi. Biasanya kalau kesalehan pribadi itu lebih bagaimana ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah. Kemudian ada yang namanya kesalehan sosial. Agamanya baik, sholatnya baik, hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan manusia baik, namanya kesalehan sosial. Lah yang namanya OCB ini dinamakan adalah kesalehan organisasional. Bagaimana hebatnya kalau orang sudah agamanya baik, ya agama baik, apalagi alumni atau lulusan dari UIN Jakarta, ya UIN yang kita kenal adalah UIN yang paling keren dan paling tua ini, saya kira luar biasa ya. Udah lulusan dari UIN Jakarta, ya toh kesalehan sosial, kesalehan pribadinya tinggi, kemudian dengan teman-temannya baik, kesalehan sosialnya baik, dan termasuk juga ketika nanti bekerja di kantor dia juga punya kesalehan organisasi. Maka luar biasa ini. Jadi saya kira teman-teman yang
sekarang masih apa ya, masih jomblo ya, masih bujang, nanti bilang aja kepada orang-orang bahwa kami adalah calon-calon apa ya, penulis, calon-calon guru yang punya sifat OSIBI. Nanti penyanyi akan dilamar oleh banyak calon mertua karena memang mereka tertarik pada kelebihan itu. Kemudian setelah ada sosialisasi tentang literasi OSIBI, maka seorang kepala madrasah ataupun seorang pembina juga harus menyampaikan, harus memperpartisipasikan, memerankan para guru dalam menetapkan tujuan. Misalnya sekolah, tujuannya akan tahun ini apa, targetnya apa. Oh, tujuannya tahun ini akan mencetak anak-anak yang bisa hafid Quran minimal 20 juz. Lah, guru-guru tadi dilibatkan. Tahun ini kita punya tujuan yang diterima di UIN Jakarta ada 50 orang. Lah, ini dilibatkan. Maka ketika seorang guru dilibatkan, ada partisipasi, maka kemudian mereka akan merasa dimanusiakan. Kemudian teman-teman semuanya, seseorang itu kan melakukan pekerjaan ataupun meninggalkan pekerjaan kan karena motivasinya. Kalau seorang pimpinan itu bisa mengidentifikasi motivasinya. Oh, kayak seorang guru A itu ternyata akan bisa maju kalau kemudian dia itu diberikan kepercayaan. Berarti motivasinya motivasi apa? Lebih ke penghargaan aktualisasi diri. Oh enggak, kalau seorang guru itu akan termotivasi kalau mereka banyak temannya. Oh berarti ini adalah afiliasi di teori Maslow itu adalah bagaimana pertemanan, ya. Nah, kalau ada juga seorang guru ya walaupun bagaimana karena kita hidup tidak bisa lepas dari yang namanya gaji. Ini juga ada yang kemudian termotivasi karena masalah-masalah yang kebutuhan-kebutuhan sifatnya adalah fisiologis. Tidak apa-apa. Kalau seorang pimpinan sudah bisa mengidentifikasi seorang guru A itu termotivasi kalau kemudian diberi tugas, seorang guru B, seorang karyawan B akan termotivasi kalau kemudian diberi sanjungan atau diberikan penghargaan non finansial, maka pada dasarnya seorang pimpinan tadi sudah hampir menyelesaikan pekerjaannya. Karena apa? Otomatis orang tadi akan naik OSIBI-nya. Kemudian di samping itu juga diajak ngobrol, efektivitas komunikasi, baik komunikasi personal, komunikasi antar orang, dan komunikasi interpersonal antar pegawai itu sendiri. Nah, kalau sudah diajak komunikasi, sudah dilibatkan, kemudian kita tahu maunya apa guru itu, literasi OSIBI-nya bagus, kemudian mereka diberi mandat, maka saya kira luar biasa. Siapapun manusia kalau dimanusiakan, dihormati, kemudian diberikan kepercayaan, diberi mandat, maka dia otomatis akan punya satu sifat yang namanya OSIBI. Apalagi kemudian ketika mereka berhasil itu diberi apresiasi. Apresiasi saya kira penting. Kalau salah ya tidak perlu kita beri stigma, tapi kalau salah kita semangati, kita dorong lagi untuk kemudian berbuat yang lebih baik. Nah, kalau seorang kepala madrasah, seorang pimpinan ya, atau seorang kaprodi misalnya, atau seorang dekan bisa menciptakan iklim organisasi yang asah-asih-asuh, saya kira luar biasa. Ini adalah surga bagi para karyawannya. Saya kira ini cara membangun OSIBI. Next. Nah, ini ada rekomendasi kami tulis untuk tiga titik. Yang pertama rekomendasi untuk guru, kemudian rekomendasi untuk kepala madrasah, dan rekomendasi untuk kementerian. Yang pertama rekomendasi untuk guru, ya guru dituntut untuk terus melakukan peningkatan mutu diri dengan perilaku OSIBI. Tadi kalau ada guru 5G tadi ya, maka kita sebagai seorang guru ya harus merasa tertantang. Kalau gurunya itu guru biasa-biasa saja ya sekarang saya rasa salah lah. Kalau guru yang sekarang adalah guru yang hebat, guru yang kerjanya luar biasa. Maka dituntut guru itu untuk meningkatkan diri dengan meningkatkan perilaku OSIBI, ya OSIBI yang tinggi. Kenapa kok kemudian guru dituntut seperti itu? Karena guru itu punya peran strategis, ya perannya sangat keren. Karena apa? Menyiapkan para lulusan yang mampu bersaing di ranah global dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia global. Jadi anak-anak kita sekarang ini nanti akan bersaing di dunia global, akan menghadapi satu perubahan yang luar biasa, akan menghadapi namanya era futsal. Nah, kalau guru kemudian kita bisa mendesain, bisa mendampingi, bisa memberikan fasilitas dengan perilaku OSIBI kita, saya kira guru itu adalah guru yang luar biasa. Kemudian kepala madrasah ini juga
ada rekomendasi ya, maka perlu didorong kepala madrasah itu ya, mendorong agar kepala madrasah mendorong para guru untuk memiliki perilaku sibi agar para guru secara sukarela menampilkan peran-peran yang tadi melebihi standar ya. Kemudian punya komitmen, punya dedikasi yang tinggi dalam memajukan madrasah berkelas dunia. Ini yang kami lakukan, teman-teman yang ada di MAN 1, kami dorong semuanya, kami tawari, penjenengan mau tertarik di bagian apa, panggungnya banyak, apakah di penelitian, apakah kemudian membimbing anak-anak di sains, apakah di seni, semuanya kita beri panggung. Dan itu nanti yang ada di MAN 1, endingnya memang kita perlu adalah sebuah kejuaraan. Jadi ending dari kami adalah prestasi, karena sesuai dengan tagline dari kementerian kita untuk madrasah adalah madrasah mandiri berprestasi. Dan kami laporkan teman-teman untuk MAN 1 Surakarta selama pandemi ini, selama tahun ini saja capaian untuk pialanya sudah 312-an dan 19 diantaranya adalah prestasi yang tingkatnya adalah internasional. Kemudian rekomendasi kami yang terakhir kepada kementerian baik di daerah maupun di pusat agar memfasilitasi dan terus melakukan upaya-upaya yang terencana dan terukur supaya lulusan madrasah memiliki kompetensi yang keren, punya kompetensi dan berdaya saing sekaligus memiliki wawasan global tanpa kehilangan kearifan lokal. Kalau kami menyebutnya adalah global, berwawasan global, tapi kemudian kita masih punya identitas lokal. Saya kira itu rekomendasi dari kami, teman-teman semuanya. Yang terakhir mungkin monggo next. Ini sebetulnya kuis nanti bisa dikerjakan, tidak udah sekarang. Terus yang terakhir kami titip pesan aja yang slide terakhir, ya slide yang terakhir. Ya, jadi sebagai seorang guru maka kita perlu meletakkan sebuah pemikiran bahwa yang namanya ilmu itu harus ditemukan sambungannya dengan akhlak. Karena akhlak itu menurut pendapat kita kecerdasan paling tinggi. Maka ilmu harus ditemukan sambungannya dengan akhlak, akhlak ditemukan sambungannya dengan akidah, dan akidah ditemukan sambungannya dengan estetika dan seni. Ini adalah kata MH. Sekian, terima kasih. Apabila ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan kami mohon maaf karena waktunya terburu-buru, kami seperti dikejar kereta. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf, dan sekali lagi kami terima kasih pada Pak Kaprodi karena kami sudah diberikan kehormatan, sudah diberikan satu sapaan sehingga kami merasa menjadi tersanjung untuk bisa bisa hadir dalam kuliah teman-teman dari program Magister Manajemen Pendidikan Islam dari UIN Jakarta. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi yang telah memaparkan materi kuliah pada hari ini. Luar biasa sekali ya Pak. Halo Pak. Halo Anissa. Iya Pak. Udah ya, teman-teman gitu ya. Saya kira menarik gitu ya apa yang disampaikan oleh narasumber. Saya ingin ini ya, Anissa, saya ingin sedikit ya sebelum nanti Anissa lanjutkan. Jadi baik. Di dalam pemaparan gitu ya, narasumber tadi bicara tentang lulusannya yang luar biasa gitu ya. Tentunya di balik lulusan yang luar biasa itu ada guru yang luar biasa ya. Terus di samping ada guru yang luar biasa itu tentunya ada kepala madrasah yang luar biasa. Nah, saya kira teman-teman bisa bertanya banyak kepada narasumber tentang bagaimana gitu ya. Beliau bisa menggerakkan guru, kemudian guru bisa menggerakkan siswa gitu. Nah, itu mungkin kalau kita bicara mata kuliah itu teman-teman sudah pernah belajar tentang kepemimpinan, pernah belajar tentang sekarang itu apa ya mata kuliahnya? Kepemimpinan apa lagi? Anissa.
semester ini Pak. Apa gimana? Semester ini, Pak. Manajemen SDM udah ya? Manajemen SDM sedang SDM berlangsung, Pak. sekarang. Kepemimpinan pendidikan kemarin semester 1. Nah, saya kira teman-teman bisa gitu ya mengkaitkan dengan itu tentang pengalaman narasumber gitu dalam membangun madrasah yang berkualitas ya. Saya kira mungkin itu ya. Saya sedikit menambahkan. Anissa, silakan lanjutkan Anissa. Iya, baik. Terima kasih Pak Zahrudin atas tambahannya. Baik Pak, tadi kita juga sudah berbicara tentang bagaimana seorang guru sekolah gitu bisa menjadi world class university gitu. Luar biasa sekali dengan metode OCB itu ya, Organizational Citizenship Behavior. Ya, di mana guru itu harus jadi profesional terlebih dahulu untuk menjadi world class university gitu ya. Jadi sebelum menuju world class university itu kita harus menjadi profesional terlebih dahulu. Nah, contohnya menjadi guru seperti yang 5G gitu ya Pak. Guru yang cepat gitu, guru yang merespon perubahan dengan cepat, terus juga beradaptasi di era yang digital. Sekarang kan karena sudah semuanya serba digital gitu. Jadi kita harus berkembang gitu sesuai dengan perkembangan zaman. Terus juga memiliki kompetensi yang mumpuni gitu ya. Terus juga kita mampu berpikir cepat dan mengambil keputusan yang akurat. Nah, kita juga harus mempunyai kompetensi digital ya, teman-teman semua. Ya, kita juga harus mempunyai keterampilan sesuai dengan abad yang sedang kita jalani saat ini gitu. Nah, lalu kita juga harus memahami prinsip pembelajaran yang memang berlaku pada abad ini gitu. Nah, untuk teman-teman di sini semuanya yang ingin bertanya, boleh silakan diajukan pertanyaannya, boleh di raise hand. Oke, ini udah ada yang raise hand, Kak Taufik, silakan Kak Taufik di on mic, boleh Kak Taufik di on mic. Ya, terima kasih Kak Nisa. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Kaprodi, Pak Zahrudin telah memberi acara ini, dan terima kasih ke materi Pak Budi atas materi matrikulasi saat ini. Sangat menarik ya. Tadi saya mendengar Bapak membahas tentang menularkan. Saya jadi kepikiran yang dilakukan oleh Bapak sebagai kepala sekolah di Surakarta itu. Tadi Bapak menyebut OCB, Bapak menyebut OCB sebagai kesolehan organisasi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara menularkan OCB itu atau kesolehan organisasi kepada guru-guru? Apalagi kita mengetahui ya, guru-guru kita kan, tadi Bapak bilang bahwa OCB itu memberikan atau bekerja melebihi standar, tidak hanya mengajar seperti membimbing, mendidik, hal-hal lain di luar itu. Nah, sedangkan yang kita ketahui guru-guru kita kalau tidak ada materi tambahan selain doa mengajar, melakukan kegiatan-kegiatan lain, pasti jarang yang mau gitu Pak, karena berpatokan kepada materi seperti itu. Kalau hal-hal yang dilakukan di luar mengajar pasti seperti itu kayak gitu kan. Nah, bagaimana cara menerapkan OCB itu agar guru-guru rela meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anak tanpa kita memberi materi lagi? Apakah yang Bapak lakukan di sekolah Bapak OCB itu dengan menambahkan materi lagi kalau tadi diberikan panggung dalam hal-hal lain seperti itu? Oke, itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak Taufik. Saya ulangi ya Kak Taufik pertanyaannya. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana menerapkan OCB kepada guru-guru di sekolah gitu ya Kak Taufik ya, benar? Iya benar. Dengan dengan tidak memberi materi, karena kan kalau kita ngasih tugas lain ke guru-guru biasanya guru malas kecuali ada tambahan uangnya gitu, kayak gitu bahasa kasarnya mah. Iya. Kayak gitu tuh. Ya. Oke, saya ulangi ya. Bagaimana menerapkan OCB kepada guru dengan tidak memberikan materi gitu ya. Tadi untuk meningkatkan kesalehan kepada seorang guru ya untuk menerapkan OCB itu. Oke, Pak
Budi gimana, mau langsung dijawab atau pertanyaan kedua dan ketiga Pak dilanjutkan pertanyaan atau mau langsung Monggo. dijawab Pak Budi? Langsung yang kedua sekalian, barangkali ini ada yang sama. Oke. Iya. Oke, baik. Oke, pertanyaan kedua boleh Kak Bu Elsina. Tadi udah raise hand yang kedua. Silakan Bu Elsina untuk on mic. Ya, terima kasih Kak Silvi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dr. Haji Slamet, saya off cam ya Pak. Siap. Insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat Pak. Monggo, monggo silakan. Ya, pertama salam kenal Pak, salam takzim. Amin, terima kasih Bu Elsina. Bapak dan juga lembaga yang Bapak pimpin ini MAN 1 Surakarta sangat luar biasa sekali Pak. Terima kasih doanya. Masih bisa dihitung jari ya Pak kelas ini. Karena saya salah satu guru madrasah Pak di Bekasi. Yang pertama Pak, saya ingin menggali pengalaman Bapak nih Pak. Awal Bapak memimpin di MAN 1 Surakarta, isi awal organisasi di sana seperti apa Pak? Ataukah mereka sudah paham tentang OCD dan sudah mengimplementasikan nilai-nilai OCD ini? Tadi kalau yang saya pahami OCD berdasarkan penjelasan dari Bapak itu kan intinya adalah bagaimana personil dari satu organisasi itu mau berbuat lebih dari standar yang ada tanpa ada iming-iming tapi berdasarkan atas kesadaran pribadi. Jadi yang pertama saya ingin tahu kondisi awal Pak di saat awal Bapak memimpin di MAN 1 Surakarta itu seperti apa kondisinya? Apakah memang mereka sudah memahami tentang konsep OCD ini dan sudah mengimplementasikannya? Nah, selanjutnya jika memang sudah ada gitu, berapa persen yang sudah ada, kemudian bagaimana guru-guru tersebut bisa menularkan kepada guru yang lainnya sehingga semangat kerja yang tidak terbatas sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis sehingga akhirnya menjadikan Madrasah MAN 1 Surakarta ini menjadi world class madrasah seperti itu Pak. Mungkin saya lebih ingin menggali pengalaman Bapak dalam mengimplementasikan nilai-nilai OCD ini di MAN 1 Surakarta. Itu saja Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elsina. Saya ulang kembali ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya Bu Elsina ini ingin tahu gimana kondisi awal Pak Budi pada saat memimpin di MAN 1 Surakarta. Nah, jika memang sudah ada berapa persen gitu guru-guru yang memang sudah menerapkan OCD ini. Nah, dan setelah itu tindak lanjutnya bagaimana menularkan OCD ini ke guru-guru yang lain gitu, biar semuanya juga menerapkan OCD ini. Begitu ya Bu Elsina? Iya, betul Kak Anissa. Oke, baik. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang ketiga dari Pak Rahmat. Boleh? Silakan di on mic Pak Rahmat. Terima kasih Mbak Anissa dan terutama terima kasih Pak Budi juga Pak Kaprodi dan Wakaprodi yang turut memfasilitasi kegiatan ini, kuliah yang sangat positif, ya, kuliah praktisi istilahnya. Jadi kita bisa langsung menyerap dari praktisi bagaimana aplikasi dari teori-teori yang kita pelajari di kuliah-kuliah mingguan selama ini. Saya tertarik dengan wacana OCB, ya, guru profesional menuju world class madrasah. Kebetulan kami juga saat ini berada di madrasah yang terintegrasi dengan pesantren. Ini tujuannya kan goalnya adalah world class madrasah. Saya jadi teringat bagaimana perjuangan Prof. Yohanes Surya. Nah, bagaimana beliau
membalikkan perspektif bahwa pendidikan yang umumnya outputnya bagus, juara-juara, itu adalah yang masuk dengan IQ yang tinggi-tinggi. Hingga beliau mengambil dari daerah-daerah luar Jawa, bahkan ya di daerah timur terutama, yang sebelumnya dia akses dari sisi buku, informasi, bahkan tingkat pendidikan yang jauh sekali kualitasnya dengan yang di kota-kota. Nah, kalau ngomongin juara dengan input juara itu bukan sesuatu yang luar biasa, saya kira begitu. Akan tetapi kalau dengan beragam input di sekolah itu, dari yang EQ-nya dianggap tidak mumpuni, namun semuanya pada akhirnya menjadi juara dengan intelijensia yang mereka miliki, dengan teori-teori Howard Gardner gitu ya, multiple intelligence-nya gitu. Nah, ini mungkin kalau kita membaca, saya tadi langsung Pak browsing Pak di MAN 1 Surakarta ini ya, bagaimana MAN 1 Surakarta ini kan termasuk salah satu madrasah namanya MAN 1, pasti bagus gitu. Bagus seperti halnya yang ada di berbagai daerah kayak di kota-kota besar lainnya. Saya ingin mungkin lebih ya, penerapan OCB ini, Pak Budi. Iya. Kalau di MAN 1 itu sebenarnya memang dari siswa-siswa yang memang terpilih ya dikelompokkan, yang unggul-unggul itu memang dikelompokkan, terus semakin dimaksimalkan potensinya hingga mereka itu bisa bersaing untuk kelas dunia gitu. Atau ini dibuka secara terbuka dengan berbagai latar belakang mereka dari sisi akademik terutama, yang tidak tahu sebenarnya ini dia tetap punya potensi atau tidak, sehingga semuanya tetap mendapatkan kesempatan itu, namun mereka dengan dikasih wadah yang sama, dengan treatment yang sama, terus lantas itu seperti apa hasilnya gitu. Sejauh ini mungkin perlu kita digambarkan juga. Nah, selain itu juga kita ini kebetulan kan dari berbagai latar belakang di pendidikan, terutama kalau model seperti madrasah di pesantren kita, itu kan tes masuk itu bukan menentukan karena EQ-nya yang bagus kita terima, bukan. Tapi adalah yang mau belajar agama siapa saja itu dengan latar belakang, bahkan dia yang antara yang punya ekonomi kira-kira bagus atau enggak aja, kita tidak membedakan. Semuanya ketika ingin belajar kita wadahi. Yang penting kuotanya cukup. Lebih ke situ, Pak. Nah, kita bagaimana memaksimalkan semaksimal-maksimalnya dengan berbagai latar belakang itu, dengan treatment yang kita selama ini kita pakai dengan pendekatan metode-metode di pesantren. Sejauh ini ya yang menonjol ya menonjol, tapi yang kurang kebetulan masih belum maksimal. Mungkin bisa jadi nanti dengan cerita-cerita Pak Budi, dengan seperti apa aplikasinya sebenarnya, untuk apakah perlu dikelompokkan atau tidak dengan model seperti itu, atau mungkin saran-saran buat kami yang memang latar belakangnya berbeda-beda, dengan EQ yang berbeda-beda. Semoga dengan demikian kita juga bisa tergambar dan bisa menerapkan juga OCB ini hingga bisa lah mengikuti jejak kesuksesan Pak Budi di MAN 1 Surakarta untuk mengangkat anak-anak kita juga bisa bersaing di tingkat dunia. Karena sejauh ini lulusan kami masih di dalam negeri, Pak Budi. Alhamdulillah, meski demikian, alhamdulillah banyak yang beasiswa tahun lalu, beasiswa BBSB dan sebagainya. Dan tahun ini alhamdulillah kita juga santri berprestasi Kemenak, kita juga cukup banyak dapat gitu di kampus-kampus yang
cukup bergengsi. Semoga dengan begitu nanti bisa lebih maksimal lagi. Terima kasih Pak Budi. Iya. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas pertanyaannya. Saya ulangi ya pertanyaannya. Luar biasa sekali ini pertanyaannya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Oke, pertanyaannya intinya adalah bagaimana memaksimalkan metode OCB ini di pesantren tadi ya. Terus apakah perlu dikelompokkan IQ dari siswa-siswa tadi yang IQ-nya pasti beragam ya. Nah, terus gimana dalam meningkatkan prestasi tersebut apakah perlu gitu dikelompokkan seperti itu gitu sesuai dengan IQ-nya. Bukan begitu Pak Rahmat? Kurang lebih demikian pastinya Pak Budi paham. Kurang lebih seperti itu ya Pak Rahmat. Iya. Oke, kita tutup dulu kali ya Pak. Ini 3 dulu mau dijawab dulu ya Pak. Nanti untuk Kak Nur Ananda untuk sesi berikutnya ya, sesi kedua, pertanyaan sesi kedua untuk 2 orang penanya. Silakan Pak Budi untuk dijawab terlebih dahulu 3 pertanyaan pertama. Terima kasih Mbak Anissa. Saya jadi teringat seorang pendekar ya. Seorang pendekar itu dari buku-buku yang saya baca, itu sebelum bertanding ya, sebelum bertarung itu sudah bisa diketahui dari pukulan anginnya. Artinya seorang pendekar yang memang hebat tuh dari pukulan anginnya saja sudah kelihatan. Padahal belum bertanding ya. Artinya kalau dari pertanyaan-pertanyaan dari yang terakhir tadi Pak Rahmat Widodo, kemudian Bu Elsina, kemudian Mas Taufik itu ibaratnya pendekar saya sudah bisa mengukur ini. Pukulan anginnya hebat, berarti ya bersyukurlah kita saya kira kualitas dari teman-teman yang ada di kelas ini luar biasa. Karena pertanyaan yang sangat tajam. Baik, pertanyaannya akan saya jawab dari yang terakhir saja. Toh nanti juga pertanyaan dari Pak Rahmat Widodo juga akan nyinggung dengan Bu Elsina dan nyinggung juga dengan Mas Taufik. Jadi yang pertama Pak Rahmat, di Men 1 ini kan ada 4 prodi ya. Prodi PK, agama, kemudian sains riset, tentang teknologi, kemudian program keterampilan, kemudian program yang namanya program reguler full day. Nah, ketika di awal masuk kami sudah ada yang namanya program HUMI. Jadi anak-anak itu begitu masuk pada bulan Juli tanggal 18 misalnya, nanti tanggal 18 pada tahun ini, ini kami sudah punya data yang masuk lewat seleksi masuk itu sudah kita punya itu. Misalnya namanya Ahmad. Oh ini nilainya bagus. Tapi bagusnya di kesenian anak ini. Kemudian Rahmat Widodo, ini bagusnya semua bagus ini ya. Nah, ini kita petakan. Kemudian ada beberapa anak yang memang barangkali dari akademik kurang begitu bagus tapi di kecerdasan lain ada. Maka dari HUMI itu kami mengantongi si A itu bakatnya apa. Bahkan data itu kemudian diperkuat namanya placement test, ada tes penempatan. Jadi di awal-awal kita akan sandingkan data-data mereka saat masuk juga kemudian data-data saat kita placement test. Tes awal itu kita sandingkan. Sehingga kemudian akan menguatkan bahwa si A ini bakatnya di sini. Kemudian si B ini dia punya motivasi di sini. Oh si C ini mau kuliah di Mesir. Yang D ini mau kuliah di Thailand, atau itu sudah dikantongi data-data itu. Tapi untuk tahun ini kelihatannya kita tidak bisa melakukan Pak Widodo, Bu Elsina dan Mas Taufik karena kita akan mengikuti kurikulum Merdeka, sehingga kan kalau kurikulum Merdeka tidak dijuruskan di kelas awal. Nah, intinya bahwa anak ketika masuk harus sudah kita petakan kemampuannya di mana, bakatnya di mana, dan termasuk juga mungkin kelemahannya di mana. Sehingga kami sudah punya data anak yang bagus di dalam robot siapa. Biasanya anak-anak yang paling bagus dari robot itu adalah anak-anak dari Tangerang. Jadi siswa kami seluruh Indonesia yang selama ini menjuarai robot itu dari Tangerang itu. Dari Bekasi, Tangerang. Kemudian yang juara dia di bagian penelitian, MyRes. Ini juga ada. Nah, kemudian juga ada yang kemudian dia punya bakat di kesenian.
punya bakat di olahraga, di paskibraka, kemudian di seni ada, sehingga kemudian kami tidak pernah ini Pak Widodo, tidak pernah kita membatasi, semuanya ada dan mereka masing-masing tahu. Bahkan kita punya anak-anak itu nanti mau masuk di mana, masuk ITB, mau masuk UIN Jakarta, kita sudah punya datanya dari motivasi berprestasi itu. Nah, ketika ada event misalnya yang paling dekat aja ini kan MyRes ini kan akan digelar dan pendaftarannya sudah mulai ini lah. Kami share pendaftaran lewat Google Form, siapa yang kemudian tertarik dan merasa mampu untuk itu. Nah, kemudian kalau sudah di-share, kita seleksi, biasanya anak-anak ini kalau yang daftar misalnya yang daftar kok 100 ya sudah kita ambil 50. Yang 50 itu nanti kita kasih pelatihan, kita undangkan narasumber ahlinya, kita bayar. Tahun ini kita mengundang narasumber dari UIN di Solo, kemarin dari UNS. Dan satu saat kita akan juga undang mungkin dari Jakarta ya. Kita akan undang. Nah, dari sana kemudian anak-anak itu secara bertarung secara sehat. Oh, saya ternyata masuk 50 besar. Kemudian pelatihan. Nah, pada saat itu nanti di pelatihan juga ada motivasi, ada kemudian pengarahan, sampai kemudian mereka terakhir memberikan kepada kita proposal. Proposalnya ya 50 berarti. Nanti proposal itu kita seleksi, yang menyeleksi adalah tim, dan mereka yang terbaik kemudian kita kirimkan untuk ikut lomba. Yang tidak baik pun saya kira ya tetap kita hargai, nanti satu saat ada lomba yang sejenis kita berikan. Intinya Pak Rahmat, kita tidak pernah membatasi, tapi semua diberikan hak yang sama, apalagi kemudian kita sudah punya petanya, si A bakat di mana, si B bakat di mana, dan betul kata panjenengan, kita menerapkan mengembangkan kecerdasan ganda. Itu yang kita berikan. Nah, kemudian bagaimana menggerakkan OCB dari masing-masing itu? Ya, ternyata memang OCB ini tidak banyak dimiliki oleh orang-orang itu. Mungkin OCB itu bawaan. Jadi tidak begitu banyak, tapi juga kita kembangkan bisa. Nah, dari masing-masing panggung itu, misalnya ada panggung penelitian, ada panggung MyRes robotik, ada panggung kesenian, ada panggung lomba yang macam-macam. Itu kita juga punya guru-guru yang memang gila di situ. Jadi kalau memang guru-guru itu memang sukanya membimbing di penelitian, ya sudah mereka kita serai. Biasanya kami tidak pernah memasang target. Hanya kami betul Pak, saya agak meniru Yohanes Surya. Jadi kami kadang-kadang memberikan sedikit rasa tidak nyaman pada anak-anak. Misalnya begini, Mas, jenengan kan ini sudah ranking 10. Ranking 10 itu biasanya kan proposalnya lolos loh ya. Lah kalau kemudian tidak lolos kan malu penjenengan. Ini teman-teman sudah memberikan hormat pada penjenengan, teman-teman sudah telanjur memberikan apresiasi, dan bahkan penjenengan sudah sering meninggalkan pelajaran untuk ikut pelatihan. Maka kemudian doa kami mudah-mudahan penjenengan nanti bisa lolos proposalnya. Tapi kalau enggak, gimana kira-kira? Kalau enggak ya malulah. Jadi sedikit kita buat tidak nyaman Pak Widodo. Tetapi itu hanya sekedar bumbu saja, karena kalau kemudian kita buat stres maka yang terjadi bukan bersemangat, tapi malah kemudian down. Maka rasa tidak nyaman hanya sekedar untuk meningkatkan hormon hormon nekatnya aja. Kemudian itu dari sisi anak ya. Kemudian dari sisi pembimbingnya, guru-gurunya sama. Guru-gurunya juga saya berikan saya berikan kelonggaran. Silakan Pak, penjenengan bimbing anak ini fasilitasnya apa? Kalau penjenengan dari fasilitas keberpihakan kami akan berpihak betul. Jam berapapun penjenengan panggil saya untuk urusan MyRes, saya akan bangun. Rumah saya Jogja kebetulan, kantor saya di Solo, saya sudah bilang, kalau penjenengan memanggil saya jam berapapun, kalau urusan prestasi, saya akan datang. Dana juga ada, tapi dananya kan dana dari pemerintah ini juga tidak banyak. Lah monggo silakan dikelola. Kalau penjenengan nanti bisa menang, saya kira tidak hanya penjenengan yang bangga, tapi seluruh warga kita akan menyaksikan, dan kita posting Pak. Kita posting, kita hargai, kita selebrasi, kemudian kita rayakan, bahkan pada saat-saat tertentu pada bulan pada upacara kita panggil satu persatu. Jadi lebih kepada memberikan ruang sepenuhnya kepada teman-teman yang
apa yang akan membimbing. Itu jawaban kami Pak Rahmat Widodo. Jadi intinya rekrutmennya secara terbuka, anak siapa yang tertarik maju kemudian diseleksi. Setelah itu seleksi kita ada pembekalan. Sedikit kita berinya rasa tidak nyaman, tapi lebihnya adalah motivasi. Gurunya juga begitu. Nah, saya jadi ingat pertanyaan Bu Elsina yang bagus. Terima kasih Bu doanya. Saya sangat terkesan ya. Kalau Pak Rahmat tadi orangnya santun ya, orangnya berwibawa, tapi Bu Elsina ini mohon izin saya melihatnya memang seorang ibu guru ya, yang saya kira pasti disayang oleh murid-muridnya ini karena mungkin kebijaksanaannya, karena sayangnya pada anak-anaknya. Dan saya menangkap karena kesantunan beliau. Pertanyaan dari beliau adalah awalnya gimana kira-kira ketika saya masuk di MAN 1. Betul Bu, saya masuk di MAN 1 tahun 2018, tahun 2017 awal. Di MAN 1 itu adalah madrasah yang cukup baik waktu itu karena alumninya juga bagus. Cuman saya melihat waktu itu belum ada satu kolaborasi. Jadi ibaratnya mendorong mobil itu masih ada yang dorong ke depan, masih ada yang dorong ke belakang, masih ada yang dorong ke samping, sehingga kekuatan dorongan tidak kemudian kita arahkan pada tujuan. Nah itu karena kami juga senang belajar, kami sering mendekati para seniornya, kemudian teman-teman yang lain kami ajak ngobrol, kemudian beberapa karyawan termasuk yang tukang sapu, kemudian yang tukang satpam, tukang air, bahkan yang masih muda termasuk yang apalagi yang sudah senior kami dekati. Kami kepingin sebetulnya MAN 1 itu seperti apa. Nah dari sana kemudian saya tahu ternyata motivasi mereka itu semuanya baik. Cuman kemudian yang barangkali belum ada adalah super timnya. Itu waktu itu masih Superman. Dan kalau semua menjadi Superman nanti saya kira kita capek berantem. Maka kemudian dari sana saya kemudian memetakan teman-teman yang memang suka panggung di panggung katakanlah kaligrafi, kita kumpulkan. Teman-teman yang suka panggungnya sains kita kumpulkan. Dan kemudian dari mereka saya ajak bagaimana kalau panggung-panggung itu mari kita buat bersama-sama. Ibaratnya begini, MAN 1 adalah warung ataupun restoran, ada yang jualan mie ayam enak, ada yang jualan bakso enak, ada yang jualan spaghetti enak, ada yang jualan ketoprak enak. Tetapi mereka itu kemudian saling ego sektoral. Lah kemudian saya ajak bagaimana kalau dagangan penjualan yang enak-enak itu kemudian kita tata sehingga kemudian orang yang datang ke sini itu semuanya akan nyaman karena kita akan rukun. Dan saya kira itu adalah salah satu ciri dari guru-guru yang hebat sehingga kemudian maaf ya ada satu kecenderungan kalau guru-guru yang agak pinter begitu kadang-kadang istilahnya kerjasamanya kurang. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tertata. Jadi kalau awal saya datang di MAN 1 saya kira untuk OCB-nya masih sepot-sepot Bu, tidak banyak itu. Tapi yang ada adalah orang-orang yang memang dia punya panggung tapi dia bekerja sendiri dan menjadi Superman yang hebat, dan itu saya rasa itu tidak cocok untuk zaman sekarang. Sekarang kan zamannya kolaborasi, zamannya berjamaah, kemudian saling tolong-menolong. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu kita akan capek sendiri. Dan alhamdulillah di awal-awal kami sudah bisa mengumpulkan teman-teman. Saya rela kalau perlu saya akan datang ke rumah penjenengan untuk berbicara tentang kesuksesan itu. Terus kemudian yang berikutnya kami waktu itu membawa satu slogan bahwa MAN 1 adalah madrasahnya para juara. Jadi siapapun yel-yel itu kita berikan. Bahkan ketika kita rapat, ketika kita upacara, maka tetap kita kukuhkan motivasi itu. Tetapi bukan juara pribadi, tapi juara tim, juara yang sifatnya kerjasama dalam tim. Itu yang awal. Kemudian kalau dari sisi jumlahnya Bu, saya kira ini orang-orang OCB itu tidak banyak. Tidak banyak yang punya bakat OCB itu di dalam beberapa data yang pernah kami ambil dari 100 orang tidak sampai 12 orang. Jadi barangkali di bawah 12 orang itu. Tetapi
Yang 88 ke sana bukan berarti tidak bisa, itu bisa, hanya kita belum menemukan. Nah, caranya bagaimana menemukan? Semua orang punya kehebatan. Jadi semua guru adalah cerdas. Ada yang cerdas di bidang A, cerdas di bidang B, ada yang cerdas di bidang C. Jadi semua guru adalah hebat. Hanya yang tidak sama dalam motivasinya. Ada guru yang motivasinya adalah kepengen apa? Penghargaan non finansial. Kalau kami sudah mengajak anak menjadi juara, ini adalah suatu bayaran yang paling mahal. Lah akhirnya kemudian itu yang kemudian kami pakai dasar untuk menggerakkan orang itu. Ada seorang guru yang kemudian motivasinya adalah motivasi banyak teman. Kalau saya itu paling suka kalau banyak teman, ya sudah, kalau begitu guru-guru yang model big itu kita berikan panggung kegiatan-kegiatan yang banyak temannya. Kemudian dia merasa bahagia. Ada juga beberapa guru yang kemudian senangnya kalau mereka itu mendapatkan penghargaan berupa apa? Dokumen. Misalnya sertifikat, ada kejuaraan sertifikat. Itu juga kita layani. Lah, dengan kita memahami beberapa orang guru yang akan nanti kita ajak berusibi sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan motivasinya, maka kita kemudian ibaratnya dokter itu sudah tahu obatnya. Kita tidak bisa mengajak guru sembarangan. Kalau guru sukanya itu sendirian, berada di lab, maka kalau kita ajak rame-rame ya tidak bisa. Maka kita harus tahu dulu bakat guru, kemudian motivasi guru, dan kecenderungan. Nah, dengan kita selalu bergaul, kepala madrasah harus banyak ngomong, harus banyak berada di bawah, tidak perlu harus menara gading, tapi saya kira seperti Pak Rahmat Widodo tadi termasuk kepala madrasah yang saya maksud, yang humble, yang barangkali sering diskusi dengan bawahannya. Saya kira itu menjadi modal sosial kita agar mereka semua punya satu kesamaan visi, yaitu apa? MAN 1 adalah madrasahnya para juara dan madrasah menuju world class madrasah. Yang terakhir Pak Taufik tadi menanyakan, bagus sekali, gimana caranya OCB itu ditegakkan, ditularkan kepada teman-teman. OCB itu kan tidak butuh duit. Karena OCB itu adalah sesuatu yang sifatnya sukarela, spontan, pengen bantu orang, pengen berlaku lebih, tapi tidak membutuhkan duit. Tapi kalau dikasih pekerjaan nggak mau. Ya sudahlah, kalau saya OCB tidak selamanya harus kemudian muncul sebagai sebuah perilaku yang sebagaimana mestinya. Bagi kami ketika ada seorang guru yang biasa-biasa saja, tidak bisa membantu dalam arti teknis, tapi dia bisa menemani, saya kira bagus. Bahkan saya pernah punya pengalaman di sebuah madrasah, tidak di sini. Ada seorang guru itu prestasinya ketika tidak mengganggu yang lain. Jadi saya tahu, ini orang ini prestasinya ketika tidak mengganggu. Jadi ketika tidak mengganggu itu sudah prestasi, ya udah kita hargai saja. Yang penting mereka kita buat nyaman, mereka kita buat tidak merasa kehadiran kita menjadi momok. Tetapi satu saat pasti dia punya juga satu nurani bahwa Bapak bekerja di madrasah ini, setiap hari Bapak bekerja di sini dan setiap bulan menerima hasil, maka paling tidak apalah yang jenengan bisa berikan. Kalau jenengan bisa berikan senyum. Kalau bisa berikan lambaian tangan pada anak-anak, berikan. Tidak harus kemudian seperti yang lain. Jadi ukurannya OCB itu macam-macam. Dan caranya mengajak saya kira itu kan seperti hidayah ya. Namanya OCB itu kan tidak semudah membuka membalik telapak tangan, tapi hidayah. Artinya memang kita harus bekerja dengan pelan-pelan. Jadi ibaratnya kita itu memperbaiki mesin mobil. Kalau mobil itu jalannya karena didorong, itu tidak bisa bagus. Tapi ketika kita dengan sabar, mobil itu karena mesinnya kurang bagus, kita perbaiki, nanti mobil itu akan lari. Sehingga itulah yang kami laksanakan, dan saya kira apa yang kami sampaikan masih banyak yang belum final. Ini hanya kami sampaikan paling tidak selama 5 tahun kami yang ada di MAN 1 seperti itu. Saya kira gitu, Pak Taufik, Bu Elisa, dan Pak Rahmat Widodo. Saya juga diam-diam belajar pada panjenengan ini. Jadi saya setelah selesai acara kegiatan Zoom ini, saya juga akan mencatat beberapa kelebihan dari panjenengan. Saya mencatat kelebihan dari Mbak Anissa, dari Bu Elisa, dari Pak Rahmat Widodo, dari Pak Taufik. Saya kira ngaten, kami kembalikan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Budi. Gimana Pak Rahmat, Bu Elsina, dan Kak Taufik?
Sudah jelas banget ya, sudah Alhamdulillah Kak, sangat luar biasa sekali jawabannya. Memang luar biasa. Ujian-ujiannya terhadap kami anggap sebagai doa ya Pak Dokter, selamat. Amin, amin, Ya amin. semoga juga gaya-gaya kepemimpinan Bapak ini bisa dan kesuksesannya bisa menular kepada kami semua Pak, insya Allah. Amin. Amin Bu Elisa. Amin Bu Elsina. Oh iya Pak, di sini ada Bu Maftuha. Assalamualaikum Bu Maftuha. Nah, Bu Maftuha ini sebagai Sekretaris Prodi Magister Manajemen Pendidikan Islam, Pak. Assalamualaikum Bu Maftuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Saya sambil ngajar. Iya, Bu, nggak apa-apa. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan, boleh Bu, sebelum kita teruskan lagi? Atau nanti di akhir, atau mau sekarang, boleh Bu, silakan. Mungkin di akhir saja kali ya, saya sedang mengajar ya. Oke, baik Bu. Nanti ya Bu, oke. Terima kasih Bu. Oke, teman-teman semua. Kita buka sesi pertanyaan kedua ya. Udah ada yang raise hand juga nih. Kak Nur Ananda dari tadi udah raise hand. Kita buka untuk 2 orang aja ya, karena keterbatasan waktunya ya. Kita terlalu sedikit ya ini mungkin ya waktunya, tapi mudah-mudahan cukup. Oke, Kak Nur Ananda boleh silakan di on mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Prodi dan Bapak pemateri hari ini, Pak Selamat. Mohon izin untuk tidak on time. Yang hari ini tuh sangat luar biasa gitu ya. Materi-materinya yang disampaikan oleh Bapak. Jadi yang jadi pertanyaan saya hari ini itu tadi kan ada foto-foto dokumentasi terkait di luar negeri relasi-relasi gitulah ya. Jadi yang jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara membangun relasi agar bisa bekerja dengan dunia pendidikan luar gitu Pak. Tadi saya sempat melihat dokumentasinya sangat wow sekali gitu. Nah, bagaimana gitu. Dan apakah sekolah tersebut tadi MAN 1 Surakarta ya, itu perlu dengan berkualitas atau bisa langsung gitu tanpa menunggu sekolah kita maju gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, sekian, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Kananda atas pertanyaannya. Kita lanjutin lagi untuk pertanyaan yang kedua, Pak Komar. Disilakan untuk on mic. Ya, terima kasih moderatornya. Mohon maaf Pak Dokter, sementara saya off cam dulu karena sedang menikmati kemacetan. Monggo Pak Komar. Ya, yang mohon izin Pak Zah, Bu Maftuha. Pak Dokter, sebenarnya secara sekilas tadi pertanyaan, mungkin yang akan jadi pertanyaan saya sudah dijawab secara sekilas oleh Bapak. Yang ingin saya tanyakan ada 2 hal. Pertama, ya dari teori dan praktek yang sudah disampaikan tentang OCD ini, pastinya membutuhkan biaya gitu ya. Ya sesuai dengan mata kuliah kita pada semester ini ada pembiayaan dan ekonomi pendidikan gitu ya. Dari mana pembiayaan tersebut ditutupi oleh madrasah selain dari apakah ada tambahan yang masuk dalam kategori OCD ataukah besarnya pembiayaan itu secara tidak langsung ditanggung renteng secara bersama oleh seluruh siswa di MAN tersebut gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastinya ya setiap program itu sunatullah, pasti ATHG itu selalu ada. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan gitu. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Pak Selamat gitu ya. Bagaimana menghadapi guru-guru yang rewel gitu, yang ngerecoki. Rewel ngerecoki kegiatan-kegiatan yang OCB ini gitu ya. Walaupun tadi kata Pak Selamat seperti disampaikan dia berprestasi ketika
tidak mengganggu orang lain gitu. Nah, ya katakanlah jika ada guru-guru yang tidak mau diajak bareng, jalan bareng, malah ngerecokin, malah rewel dan lain sebagainya gitu, treatment apa yang Bapak lakukan gitu? Seperti itu, Pak. Matur suwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nur Ananda dan Pak Komar atas pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Untuk Kak Nur Ananda, pertanyaannya bagaimana cara membangun relasi dengan dunia luar gitu. Apakah harus menunggu world class dulu untuk membangun relasi dengan dunia luar? Lalu pertanyaan Pak Komar, itu tentang pembiayaan ya. Dari mana pembiayaan tersebut ditutupi dari di madrasah tersebut? Apakah ditanggung secara bersamaan? Lalu bagaimana menghadapi guru-guru yang tidak mau diajak profesional? Nah, treatment apa yang diberikan oleh Pak Budi? Kurang lebih seperti itu ya, Kak Ananda dan Pak Komar. Silakan Pak Budi untuk menjawab. Terima kasih Mbak Anissa ya. Ada pertanyaan dari Mbak Nur Ananda yang tadi disampaikan relasi-relasi itu gimana cara mendekatinya. Saya kira banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi dengan relasi. Kita ambil contoh aja ketika kami membawa anak-anak kami ke Mesir. Ini tentunya kan kami tidak bisa langsung ke sana. Lah, kebetulan kami punya alumni ya, alumni itu kan setiap pada saat-saat tertentu kan kita undang. Nah, ada alumni yang punya akses untuk bisa menghubungkan dengan salah satu syekh di Mesir. Maka cara-cara menghubungi relasi-relasi itu ya kalau kita bisa menghubungi sendiri kita menghubungi, tapi kalau enggak ya kita lewat orang lain. Salah satunya dengan lewat alumni. Kemudian yang berikutnya, kebetulan di kami itu banyak sekali event ya. Jadi event ketika ada sesuatu orang yang menurut pendapat kami itu hebat, kami selalu pasti minta nomor. Kalau dia ngasih nomor ke kami, saya tidak mau. Karena kalau nanti kami yang cuma dicatat nomornya boleh jadi tidak dihubungi, maka kemudian kami selalu kemudian meminta nomor orang-orang yang harapannya nanti bisa kita pakai untuk membantu mengibatkan anak-anak kita. Bahkan kami biasa meminta nomor telepon tukang ledeng, ya, kita meminta nomor telepon tukang betulin listrik. Ini sewaktu-waktu kalau UHK kami kemudian tidak punya nomornya, kami punya. Jadi nomor-nomor yang penting ini kita bisa simpan ketika kita bertemu. Kemudian juga barangkali ketika kita menghubungi relasi yang jauh. Nah, kan di sana juga ada misalnya kita dengan salah satu lembaga yang berada di Malaysia. Itu awalnya kita juga menggunakan alumni, tapi juga kemudian alumni itu tidak bisa menghubungkan kita ke orang itu. Maka kemudian kita berkirim surat, waktu itu masih pakai email ya, masih bersurat itu. Kemudian di samping itu kami juga punya mitra pasangan yang ada di Solo ini, ada berbagai lembaga ya, dengan kampus ini juga kita sering meminta datang narasumber itulah kita juga minta kontaknya. Saya kira kalau sekarang ini menghubungi relasi-relasi itu tidak sulit. Kalau kita tidak punya nomornya, kita bisa minta teman alumni, ataupun kalau kita tidak punya nomornya ya kita kan bisa browsing, bisa mencari itu. Kemudian apakah kita mesti nunggu dulu berkualitas baru kemudian kita menjalin relasi lah. Ini saya kira malah selama ini kami terbalik. Jadi justru relasi-relasi itu kita hubungi, relasi-relasi itu kita ajak bergabung untuk membantu kita, baru kemudian bisa menaikkan kualitas. Kalau kita menunggu kualitas ya kalau kualitasnya naik. Kalau kualitasnya tidak naik berarti kan kita tidak punya kesempatan untuk menggandeng relasi. Jadi prinsipnya saya kira prinsip silaturahim lah. Prinsip silaturahim ini kita harus sering gunakan, kita harus banyak kenal, banyak teman, dan semakin banyak teman ini ketika kita membutuhkan sesuatu itu enak. Yang saya alami adalah kita harus banyak berteman, dan kita pede saja setiap ada kegiatan apapun kita datang dan kita berteman. Selama ini yang kami lakukan ketika kita membutuhkan jasa-jasa ataupun relasi-relasi itu adalah
karena kita punya nomornya dan nomor itu kita dapatkan ketika kita bergaul. Kalau kita tidak punya, kita minta tolong yang lain. Kalau tidak punya juga kita browsing. Itu apa cara untuk mendekati relasi. Jadi tidak usah menunggu hebat, tapi justru relasi ini kita gandeng, kita ajak kerjasama, kemudian justru nanti akan diikuti dengan kualitas. Kemudian yang lain saya kira sponsor ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang istilahnya itu skalanya skala nasional ya, skala minimal Jawa ya. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang cukup bisa dijual dengan dengan sponsor. Maka kemudian kita berkirim surat, maka rekanan-rekanan atau relasi-relasi itu tertarik kepada kita karena memang event itu dianggap bisa membuat produknya menjadi naik. Itu jawaban kami Mbak Nur Ananda. Kemudian jawaban kami untuk Pak Komar, DIPA. OCB itu biayanya bagaimana itu ya? Sebetulnya OCB itu tidak perlu banyak biaya Pak. Karena OCB itu hanya merayu orang, kemudian mengajak orang, kemudian hanya memberikan contoh pada orang, hanya merayakan kemenangan orang. Dan kita tidak perlu kemudian memberikan satu ruangan khusus Pak. Karena kami biasanya membangun OCB itu hanya lewat rapat, pertemuan, lewat pengajian, lewat arisan. Kemudian kami juga punya kebiasaan, Pak, kalau habis sholat itu kami rapat berdiri, Pak. Jadi kalau habis sholat itu biasa kami rapat berdiri. Kalau ada guru yang kemudian nganggur itu saya biasanya minta waktu 5 menit ngobrol. Sampai teman-teman tuh di Solo bilang kalau kita tidak punya waktu banyak ya jangan ketemu sama Pak Budi, nanti Pak Budi akan cerita banyak. Tapi saya juga nggak terlalu banyak ngomong lah, paling enggak ya namanya orang berdiri kan 5 menit sudah capek. Jadi setiap kesempatan, setiap ada waktu saya selalu menjual yang namanya OCB, Pak. Jadi tidak perlu pakai biaya, Pak. Paling-paling biayanya biaya rapat dan itu kan tidak ada rapat khusus tentang OCB. Jadi di sela-sela itu, Pak. Kemudian guru-guru yang rewel. Nah, guru-guru yang rewel itu bagaimana? Saya kira betul Pak Komar dimanapun ada. Karena dalam statistik itu memang guru-guru rewel itu memang harus ada Pak. Supaya kemudian mereka juga juga memberikan semacam motivasi kepada kita agar kita menjadi lebih baik. Tetapi kalau menurut pendapat saya yang serewel apapun ketika kita dekati dengan baik-baik, kita hormati, kemudian kita manusiakan, bahkan kita beri peran Pak, kita beri tanggung jawab, tapi juga kita tagih Pak. Misalnya ada seorang guru yang agak rewel, dia omdo saja ngomongnya banyak, tapi kerjanya tidak banyak. Tapi saya ajak ngobrol Pak, ini saya ada pekerjaan yang menurut pendapat saya kok tidak bisa selesai. Saya kira penyanyi bisa membantu kami, tolong dibantu Pak. Nah dengan cara-cara begitu biasanya memang mereka minimal tidak rewel. Bahkan ada cara-cara yang kami lakukan ketika ada guru itu agak susah diatur itu ya justru pekerjaan itu kami serahkan kepada mereka. Ketika kemudian dia itu tidak bisa melaksanakan, akhirnya kan juga malu. Tetapi saya rasa sebagai seorang pegawai yang ada di madrasah, ketika seorang guru itu ya rewel ya tentunya ya terakhir tentunya pakai koreksi. Karena memang sebetulnya kan pendekatan yang kemanusiaan dulu yang kita utamakan. Diajak ngobrol, dimuliakan, dipartisipasikan, dilibatkan. Tapi kalau kemudian terakhir itu ya tidak bisa ya otomatis gimana Pak? Maksud Bapak bagaimana? Kalau memang Bapak tidak bisa ya silakan nulis surat aja. Dan selama itu kalau ada seorang guru yang rewel, kemudian kita manut, monggo Bapak maksudnya apa? Saya mau ikuti tapi tolong Bapak tulis di kertas. Biasanya selama ini tidak berani. Dan alhamdulillah tetap kita gunakan pendekatan ngewongke orang, kemudian kita gunakan menghormati orang. Ya sejauh mungkin kita tidak menggunakan koersif, karena koersif itu juga ada risiko dan ada residu sosialnya. Saya kira ngaten Pak apa yang kami berikan Pak Komar dan Bu Nur Ananda, Mbak Nur Ananda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Gimana Pak Komar dan Kananda, sangat jelas ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak. Pak. Oke, luar biasa sekali pemateri kita pada hari ini ya teman-teman.
Oke, mungkin dari Ibu Maftuha ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan Bu Maftuha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi, mohon maaf sekali saya tadi. Siap. Mohon maaf sekali kita baru ketemu via Zoom ini Pak Budi ya. Maaf, kebetulan jadwalnya bentrok dengan jadwal mengajar saya. Maaf dan saya akhirnya tadi join tapi fokusnya di mengajar Pak Budi. Alhamdulillah ini. Tapi saya sudah membaca kurikulum vitae Pak Budi, luar biasa. Kayaknya ini melebihi dosen ini Pak Budi ini. Lihat dari kurikulum vitae-nya ini luar biasa prestasi dan pengalamannya. Alhamdulillah mahasiswa kami sudah bisa belajar dengan Pak Budi. Kemudian ada juga semacam teori atau konsep yang diperkenalkan oleh Pak Budi mengenai organizational behavior ya, mengenai perilaku anggota organisasi kayak tadi itu bagus sekali dan tampaknya itu selaras dengan spirit Islam ya Pak Budi ya, ikhlas beramal begitu ya, spirit. Siap. Kementerian Agama Pak Budi. Kami mengucapkan terima kasih Bu Budi. Mudah-mudahan lain waktu ada ada kesempatan untuk silaturahmi secara langsung. Siap. Iya, terima kasih banyak. Mungkin itu saja Mbak Anissa. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mbak Anissa, boleh saya minta waktu setengah menit saja? Boleh banget Pak, silakan Pak. Terima kasih Ibu Sekprodi, Ibu Dr. Maftuhah yang sudah berkenan untuk menyempatkan hadir karena Ibu tugasnya juga luar biasa karena mengajar. Terima kasih, kami juga diberikan kesempatan untuk bisa hadir dan sharing kepada teman-teman yang hebat. Harapan kami mudah-mudahan anak-anak kami yang dari Solo Ibu nanti semakin banyak yang bisa menimba ilmu di UIN Jakarta. Alhamdulillah kemarin di Indonesia ini yang paling banyak mengikuti pendaftaran SPAN PTKIN dari MAN 1 Surakarta Bu. Jadi kami mendapatkan penghargaan karena yang paling banyak yang mendaftar 400 sekian, 431 dan di Jawa Tengah kami yang paling banyak yang di SPAN PTKIN. Sekali lagi nanti harapan kami semakin banyak anak-anak kami yang belajar di UIN baik S1 maupun S2-nya. Kemudian yang terakhir kalau boleh saya usul, kami punya satu kebiasaan kalau barangkali bisa. Ini juga kebiasaan ini saya dapatkan dari salah sebuah tayangan seorang kiai yang ada di Pantura. Ternyata seorang kiai itu di samping rajin memberikan ilmu juga rajin mendoakan murid-muridnya. Yang ini juga kadang-kadang juga perlu kita biasakan. Kita juga punya satu langkah yang mulia ketika kita tanpa murid tahu kita mendoakan biar rahasia itu hanya milik kita dengan Allah bahwa kita diam-diam mendoakan murid kita. Dan ini juga pernah saya geser ataupun pernah saya kembangkan. Kalau ada guru-guru yang non Jawa agak ngeyel tuh saya sebut, kalau malam itu saya sebut, saya doakan mudah-mudahan dia ikut dengan kita di dalam membesarkan madrasah. Tetapi ini saya kira belum maksimal. Kami mendoakan kalau hanya pas ingat dan pas menjumpai guru-guru yang rewel, saya doakan dan saya bacakan sholawat dan mudah-mudahan Allah memberikan hati yang lembut untuk ini. Saya kira itu Ibu Kaprodi, sekali lagi ini anugerah dan kemewahan bagi saya. Kami sudah diizinkan untuk berada di dalam satu ruangan dengan mahasiswa UIN Jakarta yang anak saya dulu pernah mau masuk sana tapi tidak diterima Bu. Tapi anak saya sekarang masuk di Surabaya. Ya mudah-mudahan anak saya tidak masuk tapi murid-murid saya nanti masuk di UIN Jakarta semakin banyak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Budi. Terima kasih Pak Budi.
Oke, baik teman-teman semua. Tadi kita juga udah berbicara tentang OCB ya. OCB itu kan cara untuk menuju world class juga ya. Teman-teman semua, kita juga sudah dipaparkan jelas oleh Pak Budi secara detail gitu ya. Tapi mungkin di sini teman-teman ada yang ingin mau bertanya, disimpan dulu nanti aja. Mungkin kita ada lain kesempatan waktu bisa bertemu lagi dengan Pak Budi untuk membahas tema yang sama atau tema baru gitu ya Pak ya. Nah, jadi kesimpulannya guru juga teman-teman dituntut untuk terus melakukan peningkatan mutu diri dengan perilaku OCB yang tinggi yang sangat diperlukan bagi madrasah. Karena mengingat peran strategis guru dalam menyiapkan para lulusan yang mampu bersaing di ranah global dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia global. Nah, kepala sekolah juga sangat berperan di sini. Kepala sekolah perlu atau kepala madrasah perlu mendorong profesionalitas para guru untuk memiliki perilaku OCB agar para guru secara sukarela menampilkan peran-peran yang melebihi standar pelayanan minimum dari sekadar melaksanakan tugas formil menjadi guru yang memiliki komitmen dan dedikasi tinggi dalam memajukan madrasah berkelas dunia. Nah itu teman-teman luar biasa sekali materi kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Haji Slamet Budiono MPD, pembicara yang sangat luar biasa atas pemaparan materinya yang sangat membantu dan memotivasi kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Amin. Oke teman-teman semua, karena mengingat waktu sudah cukup sore, kita akan persiapan untuk sholat maghrib ya. Alhamdulillah acara demi acara sudah selesai. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Syukron SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Halo Pak Syukron. Islam. Terima kasih Kak. Halo Pak, maaf tidak terdengar dengan jelas. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya. Oh enggak, tadi putus-putus Pak suaranya. Oke, sekarang sudah terdengar jelas. Silakan Pak, dilanjutkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahli wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma rzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata kubri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata haramika min qablu ayyumitana. Allahumma balighna ziyarata kubri wa makkata musyarrafah wa Madinatil Munawwarah wa ziyarata kubri Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwahi wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammadin fil azadi wa salli ala kubri Sayyidina Muhammadin fil kubur. Allahumma balligh wa ruha Sayyidina Muhammadin minni tahiyatan wa salama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah. Salatan tamudu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyati wa wajhati min wajhati wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alana biha min awliyakal arifin wa tahsyuruna biha bi ibadikas sholihin bi sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya min wal amwat.
Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sholli wa sallim ala jamil anbiya'i mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syukron SPD. Alhamdulillah, semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkan atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Amin ya robbal alamin. Untuk yang terakhir yaitu penutupan, saya selaku MC kuliah praktisi pada hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu serta seluruh para peserta kuliah praktisi pada hari ini. Sekian, mari kita tutup bersama acara kuliah kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Budi, makasih ya. Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Prof. Makasih sama-sama. Teman-teman jangan keluar Zoom dulu, kita ada sesi foto bersama ya. Teman-teman jangan keluar Zoom dulu. Iya. Iya, boleh. Sukses terus ya, sukses terus. Amin, siap. Pak Budi. Oke, ayo teman-teman kita on cam semua, kita mau foto untuk dokumentasi ya. Di on cam semuanya, tunjukkan wajahnya yang cantik dan ganteng. Oke, udah. Oke, tolong admin di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Kak, sebentar Kak, slide kedua. Oh, belum. Slide kedua. Oke, slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup Kak Dwika? Cukup Kak Nisa, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktunya. Sama-sama. Luar biasa sekali ilmunya. Itu bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Doa. Makasih. Terima kasih Pak Dokter. Bapak. Iya, Kalau Bu. bisa lebih dari Bapak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Siap. juga Pak Zarudin dan terima kasih juga Bu Maftuha yang telah menyempatkan waktunya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua, boleh meninggalkan Zoom. Semoga kita Silakan Pak Budi mau meninggalkan Zoom. Sukses Amin. semuanya. Siap, makasih.